Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Demikian firman Tuhan. Banyak orang begitu suka dengan sesuatu yang serupa. Bagus kalau bisa serupa. Kalau tidak bisa serupa, ibu-ibu biasa bilang nuansa. Serupa merah, serupa hijau, atau serupa belang-belang. Pokoknya sefrekuensi dari bahasa orang-orang masa kini. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, perlu kita ingat bahwa ada satu yang tidak boleh serupa. Oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 disebut, jangan serupa dengan zaman ini, dengan dunia ini. Dan satu-satunya jalan supaya kita tidak serupa, oleh Paulus disebut hanya satu cara: berubahlah. Maka ketika masuk perintah negatif, jangan serupa dengan dunia ini, maka perintah positifnya adalah tetapi berubahlah. Pembalikan arah secara radikal, sehingga ketika muncul perintah negatif itu harus langsung dibalik dengan perintah yang positif. Jadi Bapak Ibu, dalam menjalani tahun 2025 ini tidak ada zona tengah, tidak ada zona netral. Kalau tidak serupa, berubah. Kalau enggak berubah, ya berarti serupa, sama aja begitu. Inilah khotbah hamba Tuhan Pendeta Dr. Sukanto Limbong pada acara ibadah awal tahun Open House HKBP di kantor pusat HKBP di PA Raja Tarutung, Tapanuli Utara pada awal Januari 2025. Jika akhir-akhir ini Pendeta Dr. Sukanto Limbong viral di media sosial, memang sejak dahulu juga beliau sudah dikenal sebagai seorang yang menyampaikan firman Tuhan dengan tegas dan menggugah hati, membangun iman, membuka kesadaran, seperti khotbah beliau pada Open House awal tahun 2025 di kantor pusat HKBP. Khotbah yang bernas, tegas, menyampaikan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2b. Dibacakan ayat sepenuhnya, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Ikuti terus episode kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya khotbah Pendeta Dr. Sukanto Limbong. Dan kalau kita ingat pelajaran dari grafik Kartesius, kalau tidak negatif, ya positif. Pembalikan arah tidak ada di titik nol. Maka kalau dikata bertobat, itu berarti bukan di titik nol. Kalau di titik nol, itu belum bertobat, itu namanya baru cuti berbuat dosa. Jadi lagi off. Sesekali dia masih bisa negatif. Tetapi dalam hal Paulus mengingatkan umat itu bahwa kata berubah itu adalah pembalikan arah, berada di titik yang sudah berbeda. Dalam hal kita merayakan kelahiran Kristus pun, kita selalu bertemu dengan orang-orang yang melakukan pembalikan arah. Para Majusi itu dia tidak kembali ke jalan yang sama,
ketika berjumpa dengan Mesias itu, dia tidak jalan di tempat, tetapi selalu balik berbeda, pulang dengan jalan yang berbeda. Demikian ketika Yusuf itu mimpi, malam itu dia pergi. Tidak seperti bahasa zaman now, ditunggu dulu, diskus dulu, 1 minggu Herodes datang duluan kali. Artinya proses kata berubah itu lahir dari balik arah. Sehingga ketika kita melihat urgensi perubahan dimaksud, kita bisa melihat tipologinya di Perjanjian Lama. Misalnya ketika Lot berusaha serupa dengan Sodom. Karena kalau kita hitung sekilas di Kejadian 13, sebenarnya Lot itu hanya memandang sekilas ke Sodom. Tetapi begitu tiba ayat 10, setelah dia melayangkan pandangnya, ayat 12, dia sudah bangun kemahnya, dia sudah pindah ke Sodom. Dan di Kejadian 19, bukan cuma dia yang pindah ke Sodom, tapi Sodom itu yang pindah ke dalam dirinya. Sehingga ketika kita lihat di ayat 14, ayat 26, bukan lagi dia menjadi kesaksian bagi orang banyak, bahkan bagi istri dan paruh mainnya pun dia tidak bisa menjadi kesaksian lagi.